Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu ada yang tak wajar, tapi memang ini kenyataannya. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Princess of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada The Emperor. Kartu ketiga. Di sini kita punya Seven of Wands. Kartu keempat. Di sini ada The Star. Kartu kelima. Di sini kita punya Queen of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Five of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Princess of Cups. Oke. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ada yang tak wajar, tetapi memang ini kenyataannya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Princess of Cups. Nah, ini menggambarkan kesabaran, ya, bahwa kamu benar-benar mampu sabar, bersikap dewasa, bersikap tenang. Sehingga hal inilah yang akhirnya mampu membawa kamu sedikit demi sedikit keluar dari keadaanmu yang lalu, menuju sebuah situasi yang lebih memungkinkan kamu untuk lebih sukses, lebih berkembang, dan lebih bahagia. Karena apa? Karena selama ini kamu memang benar-benar merasa begitu sangat tidak masuk akal menurut kamu. Kenapa begitu? Karena begini. Kamu sudah berikan yang terbaik nih. Berikan semampumu. Kasih yang semaksimal mungkin yang kamu bisa untuk setiap kegiatanmu. Kok kenapa selama ini kegiatannya berjalan dengan lamban? Atau bahkan berjalan mundur, atau bahkan beberapa dari kamu yang mengalami kegagalan demi kegagalan. Sedangkan menurut kamu, kamu sudah berikan yang terbaik. Kamu sudah disiplin, bekerja keras, selalu mencari cara, mencari solusi terbaik. Nah, ternyata selidik demi selidik, ternyata memang ada perbuatan-perbuatan yang tidak wajar yang dilakukan oleh lingkungan, orang-orang, pihak-pihak yang ada di dalam kegiatanmu. Ya, mungkin mereka seperti manipulatif, seperti selalu berbohong, tidak disiplin, berleha-leha, bermalas-malasan, atau hanya ada yang ingin memanfaatkan situasi dan keadaan. Makanya dengan sikap sabarmu, dengan kedewasaanmu di dalam melihat, menilai, ya, memandang segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu, kamu mencoba mengerti, mencoba memahami, ya, kenapa kok mereka tega berbuat demikian. Oh, mungkin karena ada alasannya. Mungkin mereka karena ada kebutuhan. Makanya kamu sebisa mungkin mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk menerima kenyataan. Dan dengan kamu menerima kenyataan, akhirnya kamu mulai mampu melangkah pergi, beranjak menghindari orang-orang, lingkungan yang gak tepat ini. Ya, cukup sekedar tahu saja. Kedepannya tentunya kamu nggak ingin lagi berkegiatan bersama orang-orang yang mungkin bisa dikatakan toksik ini. Dan alhasil apa yang terjadi? Di saat kamu mencari lingkungan baru,
Di saat kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat, mulai ada kemajuan dan peningkatan. Karena kamu orang yang gigih, berdedikasi, selalu memberikan yang terbaik. Ya. Dan di saat kamu menata, membangun kembali kegiatan-kegiatanmu seperti bisnis, usaha, pekerjaan dari awal lagi, dan jauh dari orang-orang yang toksik, tentunya kamu akan berkesempatan untuk membawa kehidupanmu beberapa langkah lebih baik daripada sebelumnya. Oke, jadi inilah mungkin beberapa ya kejadian-kejadian, ada hal-hal yang tidak wajar yang terjadi di dalam kehidupanmu, ya, sehingga membuat kehidupanmu berjalan lamban, berjalan mundur. Tetapi inilah kenyataannya yang harus kamu terima. Dan dengan kamu menerima kenyataan, kamu mampu menjadi seseorang yang berpandangan jauh ke depan, yang mampu optimis, yang mampu terus menatap tajam ke depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Biarlah ya, pengalaman yang lalu, perjalananmu di masa lalu, kamu jadikan sebagai pelajaran yang berharga untuk langkahmu selanjutnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Princess of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi akan ada kesejahteraan. Akan ada kemajuan secara finansial. Kenapa tidak? Karena harapanmu, ya, impianmu, yaitu mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan yang lebih baik, itu mulai terbuka lebar, mulai terwujud, mulai dipertemukan jalannya. Ini dikarenakan apa? Ini dikarenakan kamu benar-benar mampu bersyukur dan menerima kenyataanmu. Mampu berbesar hati untuk memaafkan orang-orang yang dulunya mungkin selalu membuat kamu sulit, membuat kehidupanmu gagal. Tetapi dengan kebesaran hatimu, akhirnya semesta dan alam dan Sang Pencipta ya, mulai memberi kesempatan yang baik untuk dirimu. Karena apa? Karena kamu sudah dianggap layak dan pantas untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi daripada hari kemarin. Makanya di saat kamu bertemu dengan lingkungan yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang cocok ya dengan kamu, yang positif, yang saling support, yang saling membantu begitu ya. Makanya harapanmu, impianmu satu persatu mulai kelihatan. Mulai tampak jelas di depan matamu. Nah, peluang inilah yang kamu manfaatkan dengan sangat baik. Sehingga nantinya akan ada ya keberlimpahan rezeki yang mengalir deras kembali ke dalam kehidupanmu. Dan hal inilah nantinya yang akan membawa kehidupanmu menjadi lebih bahagia. Dan tentunya ada kebahagiaan yang bisa kamu bagikan untuk orang-orang yang kamu sayangi maupun untuk orang-orang di sekitarmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Emperor. Nah, benar kan? Ini adalah suatu sikap yang tegas, ya. Kamu memegang prinsip, yaitu kamu harus memiliki ataupun menjalankan setiap aturan-aturan yang baik yang kamu inginkan untuk kehidupanmu begitu ya. Seperti disiplin, tepat waktu, kejujuran, ya, kesungguhan begitu ya. Sehingga hal inilah yang sedikit demi sedikit mengantarkan kamu keluar dari keadaan yang lalu dan mendapatkan situasi dan keadaan yang lebih baik daripada kemarin. Ya? Kenapa dulunya kamu nggak maju-maju? Kenapa dulunya kegiatanmu berjalan dengan sangat lamban, meskipun kamu sudah memiliki sikap yang tegas, memiliki aturan-aturan yang baik yang kamu jalankan setiap harinya? Dikarenakan orang-orangnya, lingkungannya, sistemnya sangat tidak mendukungmu, sangat tidak mensupport kamu untuk menemukan kemajuan di dalam kegiatanmu. Makanya di saat kamu sudah mengetahui itu semua, kamu sudah lebih bisa memilih lingkungan yang seperti apa, orang-orang yang seperti apa, yang nantinya akan berkegiatan dengan dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, jadi akan ada impian, mimpi, harapan ya,
yang kembali bisa kamu lihat dengan jelas. Tinggal kamu menyusun langkah dan strategi terbaik untuk mewujudkan itu semua. Ya, sedangkan di masa lalu kamu bingung, kamu galau, ya. Mimpi, impian hanya sebatas angan-angan, gak ada realisasinya, gak ada kenyataannya. Yaitu tadi, dikarenakan banyak perbuatan-perbuatan yang tidak wajar yang dilakukan di belakangmu. Yang dilakukan oleh orang-orang, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya berbeda kali ini. Mimpimu, impianmu ya sudah sangat terlihat jelas. Tinggal kamu menyusun langkah terbaik bagaimana itu semua bisa terrealisasi dan terwujud di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Star. Nah, jelas ya. Ini menggambarkan harapan dan perubahan mulai terjadi di dalam hidupmu karena kamu memiliki keyakinan. Memiliki intuisi yang positif. Serta selalu melakukan afirmasi-afirmasi positif yang kamu jalankan untuk kehidupanmu. Ya, ditambah kamu orang yang selalu ingin keluar dari zona nyamanmu. Ingin selalu men-challenge, menantang dirimu untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Ditambah saat ini kamu sudah dijauhkan dari lingkungan-lingkungan yang toksik. Sudah bisa menghindar dari orang-orang yang negatif. Sehingga hal inilah yang membuat perubahan besar, harapanmu kembali bisa terlihat nyata, kembali bisa terwujud di dalam kehidupanmu saat ini. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kelima, di sini kita punya Queen of Wands. Nah, jadi ini sikap yang mandiri ya. Selain tegas, ya, kamu mandiri, kamu energik, penuh semangat, serta memiliki empati yang tinggi. Mungkin karena kamu selalu ingin membantu, berbuat baik, melakukan hal baik kepada siapapun, hal inilah yang membuat kehidupanmu semakin berkah. Yang membuat kamu dipertemukan dengan jalan-jalan terbaik agar kamu benar-benar terhindar dari lingkungan yang toksik dan bertemu dengan lingkungan yang tepat. Dan di saat itulah kamu mampu membangun kembali kehidupanmu menjadi lebih baik. Serta kemandirianmu lah yang membuat orang-orang semakin nyaman dengan dirimu. Kamu gak pernah berpangku tangan, gak pernah meminta-minta, gak pernah menggantungkan harapanmu kepada seseorang. Kamu berusaha untuk tetap grounded, untuk tetap berpijak pada pijakanmu sendiri. Hal inilah yang membuat orang-orang semakin senang, semakin nyaman, dan semakin percaya kepada dirimu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir, di sini kita punya Five of Wands. Nah, jadi sudah nggak ada lagi konflik ya di dalam batinmu, di dalam hatimu. Sudah tidak ada lagi pertentangan, perdebatan antara kepala, hati, perasaan, dan hari-harimu. Yang mungkin dulunya kamu selalu berkonflik. Ya, kok kenapa ya? Padahal aku sudah beri yang terbaik, sudah lakukan yang terbaik. Kok hasilnya begini-begini aja? Nah, konflik-konflik seperti inilah yang dulu selalu kamu rasakan. Makanya kamu cari tahu, kamu evaluasi di mana kesalahannya. Nah, ternyata terbukti ya memang ada perlakuan ataupun perbuatan-perbuatan yang gak wajar yang dilakukan oleh pihak-pihak, oleh lingkungan, oleh orang-orang yang mungkin gak tepat untuk dirimu. Nah, berbeda kali ini, pemikiran yang seperti itu sudah sangat jauh. Dan lingkungan yang toksik sudah sangat bisa kamu hindari. Makanya kamu selalu nyaman, tenang, menemukan keseimbangan antara pemikiran, sikap, hati, dan perasaanmu sehingga kamu mampu menyusun langkah, menyusun strategi terbaik untuk benar-benar bisa bangkit, tegak berdiri kembali, dan melompat lebih tinggi setiap harinya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Gemini, sahabatku, dan semoga temanku Gemini benar-benar akan terus mampu berjalan ke depan
terus mampu tegak berdiri, terus mampu menjadi versi terbaikmu. Meskipun kamu dihantam oleh cobaan, oleh rintangan, dikarenakan ada hal-hal yang tidak wajar, perbuatan-perbuatan yang tidak wajar yang menyebabkan kehidupanmu berjalan mundur atau bahkan gagal. Tetapi dengan kamu menerima kenyataannya, dengan kamu syukuri apapun yang kamu miliki, maka kamu akan semakin mampu optimis, berpikir positif, menjadi seseorang yang terbuka dan berkembang. Sehingga hal inilah yang nantinya akan menjadi modal penting kamu mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, dan juga kebahagiaan kembali di dalam hidupmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.